Selamat datang di channel Fotografi and Fotografi. Nah, di sini kali ini saya mau berbagi tutorial tentang editing beauty. Orang biasa menyebutnya dengan separasi frekuensi teknik, tapi biasanya mereka menggunakan high pass. Kali ini saya memberikan tutorial tidak memakai high pass, tapi memakai After Image. Kita coba ya. Pertama kita copy background menjadi 4 layer. Kita menggunakan Ctrl J ya, Ctrl J. Setelah 4 kali, kemudian kita rename masing-masing. Untuk yang layer 1 kita ganti namanya menjadi low frag ya. Yang ini layer 1 copy, kita ganti namanya menjadi high frag. Oke, ini yang keempat ini kita ganti namanya menjadi original. Oke, kemudian kita lihat low frag-nya. Pada bagian low frekuensi ini kita kasih filter blur, Gaussian blur. Oke, ini kita beri 4 pixel ya, 4 pixel. Oke, kemudian bagian high frag-nya kita masuk ke image, apply image. Di sini layer mergernya ini kita mergerkan ke low frag. Channelnya tetap RGB, ininya blendingnya kita buat add, scale-nya 2, ini ya RGB nya kita buat invert. Kemudian kita klik OK ya. Oke, setelah itu kita buat ini blending optionnya dari normal menjadi linear light ya. Ini jadinya seperti original. Bedanya dengan sistem kita memakai high pass, antara kalau kita buat dengan metode ini, antara file original dengan di bawahnya tidak ada perbedaan sama sekali. Kita lihat seperti ini. Kita coba aktifkan yang original. Tidak ada perubahan sama sekali. Daripada kita buat metode high pass, ada juga perbedaannya tipis. Oke, kita lanjutkan pengerjaannya ya. Kita bekerja di low frag dulu. Kita rapikan dulu low frag-nya. Di sini kita coba menggunakan patch tool ya. Kita buat patch tool untuk yang besar-besar. Seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut dengan spot healing brush ya.
Oke, setelah ini kita buat satu layer. Oke, untuk sedikit menghaluskan low frag ini, kita buat opacity-nya 22 ini ya. Ini jangan lupa sampelnya ini color current and below ya. Kita lakukan sedikit perbaikan untuk bentuk hidung seperti ini. Oke. Kita beri sedikit cahaya buatan di hidung supaya terasa agak lebih mancung. Kita lihat bagian mata, kita rapikan sedikit. Bagian alisnya kita rapikan sedikit, jangan terlalu banyak, nanti akan mengakibatkan overdown. Ini garis alisnya tidak begitu rapi, kita rapikan sedikit. Oke, sepertinya cukup ya untuk bagian low frag-nya. Untuk bagian menyempurnakan low frag, kemudian kita cek high frekuensinya. Sepertinya terlihat terlalu halus, kita kurangi opacity dari ini, yang layer 1 ini. Oke. Kemudian kita bekerja di high frag. Untuk high frekuensi saya punya metode yang mungkin agak berbeda. Di sini high frekuensinya akan kita rapikan dengan stempel. Di sini current layer dan di sini buat 90%. Oke. Kita coba seperti ini ya. Kita ambil sampel yang pori-porinya bagus untuk menutup yang pori-porinya kasar seperti ini. Ini bagian yang di sini nih kita kurangi lagi opacity-nya supaya tidak terlalu halus jadinya. Kita buat 35 ya. Mungkin hasil akhirnya pori-porinya tidak begitu kasar seperti sampel kulit-kulit orang dari Eropa atau Amerika. Karena pada dasarnya pori-pori kulit orang Indonesia memang lebih kecil dari mereka. Kepinginnya sih dapat yang model pori-porinya besar, tapi bahannya yang ada hanya ini, pori-porinya tidak begitu besar. Tapi yang penting kita mempelajari teknik smoothing skinnya seperti ini caranya. Dengan metode ini pori-pori tidak hilang, hanya dia sedikit smooth. Kita bisa memilih mana pori-pori yang kasar yang akan dilembutkan atau dihaluskan atau dibuat lebih smooth. Untuk bagian di sini lebih baik kita
menggunakan opacity yang lebih tinggi karena kita menginginkan bagian sini ini memang halus. Oke, kita kembali lagi ke 35. Kita coba perbaiki tone-nya. Kita main di selective color ya. Oke, kemudian untuk supaya dia nampak lebih berdimensi, kita buat lagi selective color. Kita pilih warna putih, warna hitamnya kita kurangi. Maka dia akan muncul seperti ini, warna-warna putih, seperti highlightnya muncul. Oke, kemudian kita buat Ctrl I supaya di inverse. Kemudian kita masking dengan warna putih untuk memunculkan highlightnya. Coba kita lihat perbandingannya dengan yang file original. Kalau kita cek seperti ini. Pori-pori yang bagus dia tidak hilang, dan yang rusak terperbaiki. Kalau seandainya ini kita merasa ini kurang kasar atau katanya kurang seperti kulit jeruk, kurang kasar lah katakan, kita bisa membuatnya lebih kasar dengan cara file original ini kita copy. Oke. Dan ini kita buat filter high pass. Oke, high pass dengan radius yang lebih besar dari yang tadi. High passnya kita coba, kita lihat dulu ya, kita buat 8 pixel ya. Oke, ini kita buat di sini linear light, kemudian kita ambil filter blur, Gaussian blur. Oke, di sini kita takar-takar seberapa kekasaran yang kita mau. Dalam kasus ini kita buat radius 3 pixel ya. Oke, kemudian caranya bisa kita seperti tadi lagi. Ini kita aktifkan stem, kita buat ini ya 35. Jangan lupa sampelnya ini current layer.
kita perbaiki pori-pori yang rusak. Sepertinya terlalu kecil opacity-nya. Oke, kita coba 70. Ya, ini lebih pas. Ya, di sini terlihat lebih kasar ya. Coba bandingkan. Ya, di sini nampak lebih kasar. Seandainya kita tidak menginginkan kasar yang merata di setiap bagian, kita bisa memasking ini. Kita masking. Oke. Kita buat Ctrl I. Maka kita akan bisa memberikan di tempat-tempat tertentu aja yang kasar, seperti di sini, supaya pipinya lebih terlihat berpori. Nah, biasanya daerah hidung selalu halus ya. Ya, terus daerah pipi porinya dibuat lebih kasar. Kemudian di daerah dahi. Tapi itu semua tergantung selera ya. Kalau seleranya semuanya nampak kasar, dibuat macam tadi. Atau ingin yang di tempat-tempat tertentu aja kasar, seperti ini caranya. Oke, coba kita lihat levelnya ya. Kita aktifkan ini, kita lihat seberapa kasar dia. Semuanya tergantung selera ya. Ada yang mau selera begitu kasar, atau ada yang seleranya maunya halus. Jadi sini. Inilah tutorial dari saya tentang smoothing skin. Semoga bermanfaat. Mungkin setiap orang mempunyai cara yang berbeda-beda dan keinginan yang berbeda-beda. Oke, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.